dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime Dialog. Tadi sempat kita singgung bagaimana generasi zaman now, Prof, sudah sangat lekat dengan yang namanya teknologi. Sekarang misalnya zaman now ya. Zaman sekarang digital native ya, bangun yang dicarinya gadget, kemudian tidur juga, sebelum tidur juga pasti yang dilihatnya gadget gitu. Bagaimana Anda melihat korelasi dari pendidikan dan juga digitalisasi? Baik, jadi teknologi itu kan sebuah keniscayaan ya di dalam proses peradaban kita. Jadi bagian dari peradaban kita, bukan sesuatu yang harus dimusuhi atau bahkan ditolak. Tapi justru itu tercipta dari peradaban manusia untuk menyempurnakan ya proses kehidupan kita begitu. Umpamanya teknologi terkait dengan alat transportasi kan kita bisa lebih cepat ya. Kalau dulu umpamanya dari Jakarta ke Padang kapal laut lama, tapi dengan teknologi pemercepat hanya dalam hitungan jam, bahkan menit. Artinya teknologi itu adalah hasil dari kita punya nilai gitu. Mamanya kenapa sekarang teknologi pemercepat itu tidak lahir dari kita? Karena kita tidak bisa memaknai waktu. Orang Barat mengatakan time is money. Kalau orang kita? Justru saya bertanya, apa kearifan kita tentang waktu? Kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Tanya sama orang Batak juga saya tahu, mungkin kurang lebih sama. Tanya sama orang Sunda, orang Bandung. Kalau tadi alon-alon asal kelakon. Kalau Sundanya? Kalau Sundanya, saka sampurna. Tapi kalau orang Barat, time is money. Waktu adalah uang. Berarti kalau lebih cepat menghasilkan banyak uang. Nah itu melahirkan kemudian produk dari pemahaman kesadaran tentang waktu. Maka itu lebih pemercepat. Begitu juga teknologi yang lain. Itu lahir dari nilai gitu. Di bangsa tersebut gitu. Nah, kita sampai saat ini belum sepenuhnya kan menjadi produsen dari teknologi itu. Nah, tapi kita tidak bisa lepas dari teknologi gitu. Nah, maka bagi saya teknologi itu adalah harus dijadikan sebagai sarana, alat ya untuk menyempurnakan pencapaian tingkat peradaban kita. Jadi tidak bisa teknologi itu dimusuhi. Jadi harus dipercepat proses digitalisasi dalam pendidikan, Prof? Bukan dipercepat, harus digunakan. Harus digunakan begitu ya. Karena sifat teknologi begini dengan akses negatifnya ya. Saya punya pemikiran terkait teknologi hanya ada dua, Pak. Satu yang memang membahayakan, tidak bisa diatur, harus dilarang. Tidak bisa tidak. Umpamanya teknologi nuklir. Itu kan kalau untuk senjata pemusnah ya gak bisa diatur lagi. Itu harus dilarang. Drone. Drone itu banyak multiguna ya. Untuk permainan dan lain sebagainya. Tapi juga untuk menghancurkan manusia, dia membawa senjata. Sekarang perang itu perang drone. Nah, ketika akan membahayakan manusia, dilarang. Dan harus diatur untuk pemanfaatannya. Nah, termasuk di bidang pendidikan. Kayak contohnya AI yang tadi, Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan atau akal imitasi gitu ya. Itu alat bantu untuk membantu kita. Karena kalau kemudian itu menggantikan kita original intelligence, dan itu tidak mungkin. Ya, saya ingin mengutip perkataan Profesor Habibie almarhum. Ketika itu saya tahun 95 ya. Sudah lahir ya, Mbak? Sudah sekolah. Sudah sekolah 95. Kami dibawa ke IPTN dan beliau memperkenalkan beberapa perangkat komputer. Beliau sebut sebagai superkomputer. Dan dia katakan ini adalah limited edition di dunia ini. Tapi kata beliau,
yang benar-benar super, ini karena si superkomputer ini dibuat oleh ini. Ya. Jadi Penciptanya ini. Sekarang siapa yang membuat artificial intelligence? Original itu kita. Jadi tetap harus dikendalikan, digunakan, dimanfaatkan oleh ini. Bukan sebaliknya menggantikan original intelligence. Karena berbahaya tadi untuk anak-anak, dia akan ketergantungan, hilang kreativitas. Kemudian dia salah menempatkan katakanlah quote unquote keyakinan gitu. Pokoknya kalau dari AI itu menjadi benar. Dan dia juga tidak tidak mengikuti prosesnya, tapi tahu hasilnya aja. Nah, jadi sekali lagi artificial intelligence dalam pendidikan itu sebagai alat bantu. Alat bantu. Dalam proses berpikir, berkarya, bukan penentu, tapi alat bantu. Nah, makanya di dalam kurikulum kita akan masuk untuk nanti mata pelajaran pilihan ya Mbak, artificial intelligence dan coding. Ada ya? Ada pilihan untuk sekolah-sekolah yang sudah siap, yang sudah mampu. Tapi itu tadi sebagai alat bantu, bukan penentu. Karena bagaimanapun untuk basic ke soft skills-nya masih tetap ya yang harus dimiliki. Itu pertama adalah critical thinking. Berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikasi. Itu harus dimiliki. Sekarang kalau kita itu dikuasai oleh AI, yang keempatnya itu juga ada. Hilang ya. Hilang. Nah, jadi singkat kata, artificial intelligence itu adalah alat bantu, bukan penentu. Jadi alat bantu untuk pendidikan kita. Tadi disebutkan coding dan artificial intelligence akan masuk dalam kurikulum belajar di jenjang apa, Prof? Mulai dari sekolah dasar? Dari PAUD bahkan. Oh ya? Iya, mulai dari PAUD. Karena kan itu bagian dari soft skills, ya. Kan dari OECD itu memasukkan si AI itu sebagai soft skill kelima kali ya. Skill kelima yang harus dimiliki. Yang menyempurnakan ya. Menyempurnakan. Tapi itu tadi dia alat bantu. Dan kita juga masih mata pelajaran pilihan ya bagi sekolah yang sudah siap. Kita sudah bicara teknologi dengan pendidikan. Prof, Anda melihat bagaimana korelasinya dengan budaya lokal? Nah, sebetulnya budaya lokal itu sesuatu yang bagian dari penyempurna juga ya dalam proses menghasilkan peserta didik, siswa atau murid sesuai dengan tujuannya, yaitu yang beriman dan bertakwa, dia memiliki karakter, nilai lokal itu. Dengan catatan, kita harus benar memahami nilai lokal. Seolah-olah nilai lokal itu hanya dimaknai secara parsial, yang terkait dengan seni saja. Nilai lokal itu. Padahal luas sekali kearifan-kearifan itu. Di tiap daerah memiliki. Umpamanya saya nih di Jawa Barat nih lokalnya, tidak boleh bangun didahului oleh ayam berkokok. Itu mengajarkan apa? Karena kamu akan kehilangan kesempatan untuk mengambil rezeki, untuk mengambil energi. Yang lain sudah pada kemana, kita masih begini-begini. Kan? Nah, kemudian ini karena saya ngambil satu lokal aja kan, saya nggak tahu Mbak dari mana, Jawa Tengah, Jawa Timur? Dari Jakarta. Dari Jakarta kan, Jakarta ya, Betawi sebenarnya masih dekat ya. Pokoknya gini, kalau ingin ngakel harus ngakal. Ngakal tuh tahu nggak? Kalau dulu kan orang bikin nasi begini nih, itu ngakel bahasa Sundanya. Kalau sekarang pakai magicom ya langsung. Dulu kan asapnya harus dihilangkan dulu. Nah, pakai hihit kalau di situ. Di aron maksudnya? Enggak, di proses supaya asapnya hilang. Hilang. Ngakal tuh harus pakai akal. Jadi maknanya kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, kata-kata terkait dengan untuk makan, ya harus pikir dong. Itu kearifan lokal. Itu salah satu bentuk ya.
itu kan seringkali apa yang kemudian sekarang menjadi ajaran-ajaran dalam sistem peradaban dunia itu berasal dari maksim-maksim, doktrin-doktrin lokal. Iya. Masuk saja dalam doktrin hukum seperti begini. Hukum tidak berlaku surut, non activity itu kan dari maksim-maksim, dari ajaran-ajaran lokal gitu, yang kemudian diangkat. Jadi kita harus memahaminya. Budaya lokal itu jangan sempit, gitu. Umpamanya hanya tampilan seni tertentu atau di pakaian, enggak. Padahal sebenarnya ada makna nilai yang bisa kita renungkan ya, seperti mungkin semangat gotong royong ya dari permainan tradisional, gotong royong yang budaya tadi, lokal. terus dorongan untuk yang saya katakan tadi untuk berkreasi, untuk berpikir. Kemudian bagaimana kearifan lokal itu menjaga keseimbangan lingkungan. Kan? Ada. Nah, jadi harus dimaknai secara luas dan itu harus menjadi pendorong ya dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan. Karena pendidikan tidak hanya saja soal intelektual ya, tapi juga pembangunan karakter yang berakhlak. Nah, ngomong-ngomong karakter, nanti di segmen berikutnya Prof kita akan bahas soal banyak sekali kasus perundungan, bullying yang kemudian berujung pada kekerasan sampai harus hilang nyawa. Kita akan kembali bahas hal ini di segmen berikutnya. Tetaplah di NTV Prime. Dipersembahkan oleh